Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran dari Ibu Septias Mariani. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan yang materi sebelumnya atau di video sebelumnya Ibu menjelaskan tentang permutasi. Dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kombinasi. Permutasi dan kombinasi ini berkawan, Nak. Rumusnya hampir sama tapi ada perbedaan di dalamnya ya. Kalau permutasi ada banyak macam, kalau kombinasi hanya satu macam saja rumusnya. Kemudian perbedaannya dengan permutasi apa? Nanti kita akan pelajari. Ini sama, materi syaratnya yaitu kalian harus paham tentang faktorial. Oke, kita langsung saja masuk ke materi tentang kombinasi atau biasa disebutkan dengan C besar. Cara penulisannya juga sama dengan permutasi ya. Oke, materi keempat tentang kombinasi. Ini satu kombinasi dari anggota suatu himpunan adalah sembarang pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan itu tanpa memperhatikan urutannya. Jadi tidak memperhatikan urutannya ya. Nah, untuk dapat membedakan kombinasi dan permutasi, perhatikan uraian berikut. Misal dari 3 orang A, B, dan C akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan yang mungkin terjadi merupakan masalah permutasi. Karena cara pemilihannya memperhatikan urutan. Yaitu banyak cara pemilihannya adalah permutasi 3 dari 3 unsur yang ada. Seperti ini ya, Nak ya. Ingat ya, permutasi dari 3 unsur, kemudian diambil 3 unsur juga, yaitu artinya 3 faktorial. Yang di bawah ini diabaikan bisa, yaitu 3 faktorial saja, yaitu 3 kali 2 kali 1. Karena apa? 3 faktorial saja, karena 3 dikurang 3, 0. 0 faktorial itu punya keistimewaan, yaitu 1. Jadi banyaknya cara pemilihan yaitu 6 ya, 3 kali 2 kali 1, 6 cara. Ini seperti ini. Ini jabatan ketua sekretaris bendahara, ini cara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si A jadi ketua, B sekretaris, C bendahara. Itu beda dengan si A ketua, C sekretaris, B bendahara. Jadi ini susunannya, Nak ya. Jadi ada 6 macam. Jika 3 orang A, B, dan C akan dibuat suatu kelompok. Ini kelompok belajar. Jadi tidak ada plot ketua, sekretaris, bendahara. Jadi 3 orang itu dibuat dalam satu kelompok belajar. Jadi maka banyaknya cara membentuk kelompok tersebut merupakan masalah kombinasi karena tidak diplot ketua, sekretaris, atau bendahara. Jadi A, B, dan C sama dengan B, A, C sama dengan C, A, B karena dia masuk dalam satu kelompok yang ada ya. Kita lanjutkan. Ya, dia tanpa memperhatikan urutan keanggotaan A, B, C atau A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A dianggap sama. Sehingga hanya ada satu cara pembentukan kelompok tersebut dengan anggota A, B, dan C. Ya, oke, paham? Bisa dipahami, jadi dia tidak 6 cara, Nak, tapi hanya ada satu cara karena tidak ada plot kayak seperti ketua, sekretaris, bendahara, atau juara 1, juara 2, juara 3. Jadi 3 orang tersebut akan dibentuk dalam satu kelompok. Jadi si Septi, Ani, Ana sama aja ya dengan Ani, Ana, Septi karena sama-sama satu kelompok. Nah ya, itu perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Kemudian rumus kombinasi. Kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda itu ditulis seperti ini. Ya. Nah, perbedaannya tipis ya. Kalau permutasi itu pembaginya cuman hanya N kurang R ya. Kalau di sini kan disebutkan dengan K. Tapi kalau kombinasi pembaginya ditambah lagi. Dibagi dengan K faktorial atau kalau di sini R ya R faktorial. Jadi N faktorial per N kurang K faktorial. Kemudian jangan lupa K-nya itu taruh di sini lagi. Jadi pembaginya ada double, pembaginya ada 2. Hasil pengurangan sama berapa unsur yang diambil ya. Penulisannya sama seperti permutasi, boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya, boleh seperti ini, boleh seperti ini atau seperti ini.
Ya, notasinya tetap C. Kalau C kombinasi, kalau P besar permutasi. Jadi pahami? Bisa kita langsung masuk ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, nih kita lihat perbedaan permutasi dan kombinasi kalau dalam bentuk soal, nah ya. Oke, permutasi urutan diperhatikan. Artinya A, B, dan C itu tidak sama dengan A, C, B tidak sama dengan B, A, C. Kalau kombinasi urutan itu tidak diperhatikan. Artinya A, B, C sama dengan A, C, B sama dengan B, A, C. Ini sama dia. Kalau permutasi ini ada 3 macam. Kalau kombinasi A, B, C, A, C, B, B, A, C ini sama ya. Ini cuma ada satu macam susunan saja. Kalau dalam bentuk soal seperti apa, Nak? Kalau dalam bentuk soal seperti ini. Kalau permutasi, soalnya seperti ini. Berapa banyak cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dalam pemilihan struktur OSIS yang terdiri dari 7 kandidat. Dia ada job list-nya, ketua, sekretaris, bendahara. Jadi ini jelas di permutasi karena ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Atau misalnya berapa banyak cara pemilihan juara olimpiade, juara 1, juara 2, juara 3. Karena ada plot jobnya atau plot juaranya, yaitu menggunakan permutasi. Kemudian yang kombinasi. Kombinasi contoh soalnya seperti ini. Berapa banyak cara memilih tim peserta lomba Olimpiade Matematika yang terdiri dari 3 orang siswa dari 7 kandidat siswa yang ada. Nih, bisa dilihat ya perbedaannya. Kemudian cara mengerjakannya seperti apa? Seperti ini. Oke, penyelesaian yang pertama, penyelesaian permutasi. Ini rumusnya 7 faktorial, permutasi 7 unsur, diambil 3 unsur. Begini 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial ya. Ini. Oke, hasilnya adalah 210 cara. Biasanya permutasi ini lebih banyak nah, dibanding kombinasi hasilnya. Kita cek yang soal kedua menggunakan rumus kombinasi. Oke, mirip ya, mirip banget. Tapi jangan lupa kalau kombinasi ada pembaginya lagi yaitu 3 unsur tadi. Ya, dibagi 3 unsur lagi. Jadi hasilnya 210 tadi bagi 6 yaitu 35 cara kan ya. 35 cara seperti ini ya. Ini 7 faktorial per 7 kurang 3 tadi 4 faktorial 3 faktorial yang lupa taruh di belakangnya. Oke, ini stopnya 7-nya dijabarkan tetap di 4 faktorial. Jadi 4 faktorial, 4 faktorial kita coret. Jadi pembaginya sisa 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Itu 7-nya kita tetap tulis di atas. Oke, ini 6 bagi 6, 1 ya. Sehingga 7 kali 5 hasilnya 35 cara. Jadi pahami, Nak? Oke, ini contoh soalnya. Berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika yang A tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun, langsung masukkan saja ke rumus kombinasi 9 unsur. Kita ambil 4 unsur karena yang dipilih hanya 4 anggota. Ya, seperti ini 9 faktorial per 9 kurang 4 faktorial kalikan 4 faktorial lagi. Oke, 9 faktorial. Kita jabarkan 9 kurang 4 berapa? 5 ya, 5 faktori. Ya, berarti 9 faktorial kita jabarkan stop di 5 faktorial. 5 faktorial kita coret. Kemudian tinggal 9 per 8, 7 kali 6 per 4 faktorialnya kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 126 cara. Kemudian yang B, berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika salah seorang harus selalu terpilih. Nah, ini ada syarat. Salah seorang harus terpilih. Jadi 4 orang berarti 1 orang sudah harus terpilih. Dan misalnya dari 9 anggota ini ada Septia di dalam anggota itu dan Septia harus terpilih. Jadi kita tinggal cari 3 anggota karena 3 anggota dari 8 anggota yang ada. Benar nggak? Benar.
Dari 9 orang akan dipilih 4 orang, tetapi seseorang harus selalu terpilih. Artinya hanya akan dipilih 3 orang lagi kan, karena 1 orang sudah harus terpilih ya. Dari 8 orang yang ada, berarti ibu harus sudah keluar. Si Septia harus sudah keluar dari 9 orang itu. Kita tinggal mencari 3 anggota saja dari 8 anggota yang ada. Sehingga banyaknya cara pemilihan, jadi kombinasi 8 unsur kita ambil 3 unsur. Ya, ini pembaginya kurang, Nak. Ini nanti kita kalau seperti ini aja, ini adalah permutasi. Kalau kombinasi kita bagi lagi 3 faktorial di belakangnya. Ya. Ini salah, tapi di sini benar. 8 kurang 3 itu 5. Kemudian ada 3 faktorial ya. 3 kali 2 kali 1. Sini ada 3 faktorial lagi di sebelahnya. Cuman ini namanya buku, nah ya, buatan manusia, kadang ada hilapnya, jadi kurang atau lupa menulis 3 faktorial. Tapi di sini benar ya. Kita jabarkan. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, stop di 5 faktorial. Kita coret 5 faktorial di atas dan di bawah. Kemudian yang di bawah tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Artinya 6. Ini kita coret 6 di bawah sama 6 di atas. Kita coret, tinggal sisa 8 kali 7. 8 kali 7 yaitu 56 cara. Nah, kemudian ini get ready yang di sebelah. Ini soal pun tahun 2005. Nah, bisa kalian coba untuk latihan tentang kombinasi. Jadi kombinasi itu ada juga soalnya berupa banyaknya cara memilih 5 soal yang wajib dikerjakan dari 10 soal yang ada. Itu menggunakan kombinasi. Oke. Kemudian ada kombinasi lebih dari 1 unsur ini. Contohnya. Kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Misalkan 4 bola akan diambil dari dalam kotak yang diisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hijau. 4 bola yang diambil harus terdiri dari 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola hijau. Cara pengambilan ini merupakan masalah kombinasi dari K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Untuk menyelesaikannya, perlu beberapa tahap, yaitu yang pertama menentukan banyak cara memilih bola merah dari 4 bola merah yang ada. Bola merah, ini kan 2 bola merah. Bola merahnya ada berapa? Ada 4. Jadi kombinasi 4 unsur diambil 2 unsur ya. 4 bola merah diambil 2 bola merah. Terusnya kemudian kombinasi bola hijau. Bola hijaunya ada berapa? Ada 2, diambil 1. Bola hijau. Bola putih, nah ini kombinasi bola putih, ada 3 bola putih, diambil 1 bola putih. Kemudian yang ketiga, kombinasi bola hijau, ada 2 bola hijau, diambil 1 bola hijau. Benar ya? Ini nanti endingnya dikalikan. Seperti ini. Ya. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh soal saja. Oke, nih. Seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing dari seseorang yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Dengan berapa cara petani itu dapat memilih hewan-hewan tersebut? Artinya apa? Nah, ini kombinasi sapi kali kombinasi kuda dikali kombinasi kambing. Kombinasi 6 sapi diambil 4 ekor sapi. Benar ya? 6 sapi diambil 4 ekor sapi. Kemudian yang kedua, kombinasi 7 ekor kuda diambil 3 ekor kuda. Benar ini ya? Kemudian yang ketiga, kombinasi 10 ekor kambing diambil 2 ekor kambing. Nah, ini dijabarkan. Kemudian harus dijabarkan hasilnya 15, 35, dan 45. Ini dikalikan. Dikalikan. Hasilnya, hasil perkaliannya adalah 23.625 cara. Oke, jadi banyaknya petani memilih hewan-hewan itu ada 23.625 cara. Dari 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, 10 ekor kambing, akan dibeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing. Ya,
Ini menggunakan kombinasi. Jadi kombinasi rumusnya sangat simpel sekali, hanya 2 itu saja. Jadi kombinasi hanya satu unsur atau kombinasi apa tadi? Kombinasi satu unsur atau kombinasi dari beberapa unsur. Bisa sapi, kuda, kambing, atau bola merah, bola hijau, bola kuning. Kemudian kotak segitiga, kotak segi empat, kotak persegi banyak, gitu ya. Itu menggunakan kombinasi. Oke. Demikian penjelasan Ibu tentang kombinasi. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak Ibu yang ada di rumah dan bisa menambah wawasan kalian terutama dalam menjawab soal-soal tentang kombinasi. Kemudian untuk mengasah kemampuan kalian, ini kalian bisa kerjakan latihan permutasi dan kombinasi. Tidak perlu semua ya, cukup dipilih 1 atau 2 soal, minimal 2 soal lah, 1 soal tentang permutasi, 1 soal tentang kombinasi. Supaya pengetahuan kalian terasah dari penjelasan video yang Ibu sudah jabarkan. Oke, Nak. Nah, cukup sekian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bisa kalian mengerti dengan baik. Nanti ketemu lagi pada video Ibu selanjutnya. Lanjutkan materi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.